Halo teman-teman, perkenalkan saya Fajar Kristiono, salah satu Alpha Professional Photographer Sony Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan gambaran pengalaman saya menggunakan Sony Alpha 7C beberapa minggu yang lalu. Semoga di konten ini, teman-teman yang ingin tahu mengenai Sony Alpha 7C ini bisa lebih memahami bagaimana mengenai kamera dengan konsep terbaru dari Sony ini. Kalau ada dari teman-teman yang masih penasaran setelah melihat konten ini, feel free kalian bisa DM saya di Instagram atau komen di bawah ini dan saya akan berusaha untuk segera menjawab pertanyaan dari kalian. Pertama-tama, saya bisa menyimpulkan apa yang saya rasakan setelah mencoba kamera ini. Sony Alpha 7C menurut saya adalah kamera yang compact, ringkes, kecil dan memiliki kemampuan autofocus yang sangat cepat, yang tentunya akan sangat menguntungkan kita dan meningkatkan produktivitas dan membuat kita memiliki kesempatan dan waktu yang lebih untuk berpikir ke arah yang lebih kreatif. Sony Alpha 7C ini adalah kamera full frame pertama di dunia yang memiliki bodi yang compact dan paling kecil. Bodi yang kecil ini tentu saja untuk saya yang sering menggunakan kamera untuk kegiatan pekerjaan saya dan sedang mencoba belajar videografi, juga sedang semangat-semangatnya nih membuat banyak konten untuk membangun sosial media saya sebagai sarana saya untuk berbagi dengan teman-teman sehobi menjadi sangat-sangat diuntungkan. Saya cukup membawa satu kamera untuk 3 kebutuhan saya tersebut, fotografi, videografi, dan juga membuat konten-konten seperti vlog dan konten-konten lainnya. Nah, walaupun Sony Alpha 7C ini memiliki bodi yang compact dan kecil, kualitas foto dari kamera ini tidak berkurang dari kakak-kakaknya yang bodinya lebih besar, seperti Alpha 7 Mark III misalnya. Kamera dengan konsep terbaru dari Sony dan memiliki bobot sekitar 517 gram ini memiliki gabungan fitur-fitur yang terlebih dahulu tertanam di kamera-kamera sebelumnya. Sebut aja, kamera ini memiliki 24 megapiksel full frame sensor yang sama seperti di Sony Alpha 7 Mark III dan juga Sony Alpha 9 Mark II. Memiliki kecepatan burst 10 frame per second, 15 top dynamic range, dan 5 axis stabilization, real-time tracking, eye autofocus, dan eye autofocus continuous yang bahkan juga aktif ketika kita menggunakan di video mode. Eye AF di video mode akan aktif juga di file format 4K 24, 25, dan 30 fps dan HD di 50, 60 fps. Dan seperti Sony Alpha 7S Mark III, kamera ini memiliki variangle screen yang akan memudahkan kita ketika kita melakukan pemotretan di angle-angle yang sulit. Fitur-fitur di atas adalah fitur gabungan yang ada di Sony Alpha 7 Mark III, 7R Mark IV, dan juga Alpha 7S Mark III, yang hanya saja bedanya semua fitur ini ditempatkan di bodi yang nyaman, compact, dan juga kecil. Banyak pertanyaan ke saya yang menanyakan apakah perubahan bodi berarti pengguna Sony sebelumnya tidak lagi bisa menggunakan lensa yang lama. Jawabannya enggak, karena salah satu yang membuat saya nyaman menggunakan kamera dan lensa Sony adalah wide range lens ecosystem, di mana semua lensa E-mount bisa digunakan di seluruh kamera Sony. Baik itu kamera APS-C-nya, full frame-nya, bahkan juga di jajaran kamera-kamera video Sony lainnya yang tentu aja bisa diganti lensanya. Bodi yang ringan memungkinkan saya menggunakan satu tangan saja di angle-angle yang sulit. Jadi kalau kita kombinasikan kamera ini dengan lensa kit terbaru Sony yaitu SL2860, kemudian juga lensa-lensa kecil lainnya seperti SL20f1.8, SL35f1.8, SL55f1.8, dan juga SL85f1.8, menjadikan kombinasi ini menjadi paket yang enak untuk dibawa, baik itu untuk hobi ataupun pekerjaan kita. Kamera ini menggunakan satu slot SD card, charging supportnya juga menggunakan USB-C yang membuat transfer power dan data menjadi sangat-sangat cepat.
Untuk saya yang sering juga menggunakan metode tethering pada saat pemotretan di studio, adanya USB-C ini akan sangat menguntungkan saya karena transfer data dari kamera ke komputer tentunya juga akan sangat cepat. Oke, mic input, headphone input, dan juga multi digital interface hot shoe yang tersedia di kamera ini memungkinkan kita tidak hanya menggunakan mic dengan kabel aja, tetapi juga menggunakan mic digital terbaru dari Sony yaitu ACM B1M, dan menikmati feature noise cancelling dari mic itu yang akan sangat berguna tentu aja pada saat perekaman video untuk kebutuhan vlogging misalnya. Nah, yang dihilangkan sebagai mungkin kompensasi dari bodi yang kecil ini yaitu yang langsung terlihat custom button C1, C2 dan C3 yang membuat saya menurut saya masih bisa digantikan dengan memaksimalkan penggunaan menu pengaturan FN dan juga menu setting yang ada di kamera ini. Nah, untuk saya dan teman-teman yang mungkin juga menggunakan kamera ini bukan hanya untuk foto, tetapi juga untuk video dan membuat konten, Sony Alpha 7C ini menyediakan juga video button yang besar seperti yang ada di Sony Alpha 7S Mark III dan juga Sony ZV-1 yang terbaru. Dan tentu aja akan memudahkan kita dalam perekaman video. Untuk baterai yang digunakan di kamera ini adalah NPFZ100 yang sama digunakan pada kamera Sony Alpha 7 series dan juga Alpha 9 series dan juga kayak Alpha 6600. Dan untuk pemotretan kira-kira dengan baterai ini kita bisa gunakan untuk sekitar 600 sampai 800 foto. Teman-teman videografer, kalian menurut saya akan sangat banyak diuntungkan oleh kamera ini. IIF continuous tetap aktif di mode video sama seperti di Alpha 7R Mark IV. Dan kemudian AF transition speed seperti yang ada di Alpha 7S Mark III yang membuat kecepatan respon perpindahan autofocus dapat diatur sampai 7 level. Dengan perpindahan fokus yang smooth yang banyak levelnya ini akan membuat perpindahan fokus bisa diatur senatural mungkin. Nah, autofocus di kamera ini sangat sensitif, bahkan juga dalam keadaan minim cahaya. Selama ada gambar di screen, maka autofocus akan tetap bekerja dengan baik. Autofocus ini sangat cepat menurut saya, dan masalah ketajaman gambar tentu aja akan tidak lagi menjadi masalah buat kita. Teman-teman, seperti juga di Sony Alpha 6400, ZV-1 dan Alpha 7S Mark III, kamera Sony Alpha 7C ini dapat merekam video sampai baterai atau memory card kalian habis, jadi yang mana aja duluan. Ini bagus untuk teman-teman yang suka membuat konten dengan durasi yang panjang tentunya. Salah satu benefit lainnya akibat dari kecilnya bodi Sony Alpha 7C ini adalah saya dapat menggunakan juga aksesoris untuk kebutuhan videografi yang juga cukup kecil. Katakan gimbal kecil yang saya biasa gunakan untuk Sony Alpha 6400 saya, bisa saya gunakan di kamera ini. Kelihatannya sepele gimbal, tapi menggunakan gimbal yang enteng seharian akan sangat menghemat tenaga dan tentu aja waktu kita. Waktu itu kita bisa gunakan untuk hal yang lain tentunya. Nah, untuk teman-teman videografer yang mempertanyakan keberadaan picture profile di kamera ini, Sony Alpha 7C menyediakan picture profile yang lengkap seperti yang ada di Sony Alpha 7 Mark III, Alpha 7R Mark IV, dan juga Alpha 7S Mark III. Nah, teman-teman yang kemarin juga banyak mempertanyakan mengenai Zero Data Stabilization yang terekam di metadata file Alpha 7C, kalian bisa lihat screen record ini. Seperti kalian lihat di file ini terdeteksi stabilize icon, yang artinya file ini bisa distabilkan dengan menggunakan Catalyst software ini. Dan kalian bisa lihat hasilnya. Video yang lumayan goyang menjadi jauh lebih stabil seperti menggunakan gimbal. Tentu saja ada kompensasinya, di mana file akan sedikit crop sekitar 10-15%. So, kalau kalian berencana menggunakan ini,
pastikan sudut pengambilannya juga lebih lebar. Bagaimana kamera ini juga berguna untuk saya yang juga sedang semangat-semangatnya membuat konten untuk sosial media saya seperti di Instagram, Facebook, dan YouTube. Sony Alpha 7C ini dengan vari-angle screen-nya memungkinkan saya selalu bisa monitoring komposisi dari angle saya dan juga AF continuous pada saat perekaman video yang tentu saja akan memudahkan saya pada saat saya membuat vlog dan juga pada saat perekaman konten di mana kamera ditempatkan di atas tripod dan saya tidak punya asisten. Saya tidak perlu lagi khawatir video saya tidak tajam karena semua bisa saya percayakan di kamera ini. So teman-teman, dengan semua fitur di atas, ditambah lagi bodi yang compact, ringan, dan fitur utama yang saya suka yaitu autofocus yang sangat cepat. Seperti kesimpulan yang saya sebutkan di awal konten ini, kamera ini menjadi salah satu kamera favorit saya. Baik itu untuk pekerjaan saya, hobi baru saya di videografi, dan juga membuat konten-konten untuk sosial media saya. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian, dan selamat berkarya, dan juga nggak lupa jaga selalu kesehatan, serta sukses selalu dalam setiap kesempatan. Thanks untuk Sony Indonesia yang memberikan waktu dan kesempatan saya untuk berbagi di hari ini. Sukses selalu semua, salam jepret.